Bab 012. Aku berkata seperti itu karena Kak Aryan duluan yang marah padaku timpal Luna. Siapa sangka, kalau ternyata Kak Aryan malah menanggapi serius perkataanku yang sedang marah. Kalian dengar sendiri, kan? Tanya Aryan. Aku tidak salah. Walaupun tidak salah, tapi kamu tetap harus menengalah pada Luna, sahut sang Elbu. Luna masih sangat muda. Wajar, jika dia bertingkah sedikit gegabah dan kekanak-kanakan. Bella menjeda sesaat sambil melirik Sandra dan Luna secara diam-diam. Dia berusaha untuk cari muka di hadapan kedua orang itu. 88. Kalau berita ini sampai ke keluarga Shailendra, kita bisa dapat masalah besar, Aryan. Keluarga Shailendra pasti tidak akan membiarkan kamu menyakiti putri kesayangan mereka. Lia kan, Nyonya Sandra? Sandra yang ditatap tampak kebingungan. Apa hubungan antara dia dan keluarga Shailendra? Jangan-jangan, Bella mengira jika dia adalah bagian dari keluarga Shailendra. Jika benar begitu, maka sekali lagi, keberuntungan terus berpihak kepada dirinya. 89. Kejutan untuk Anton Pet. 1. Mama tidak ingin ada perselisihan lagi antara kamu dan Luna, Aryan. Tegas sang Elbu setelah keluarga Anton pulang. Aryan yang sedang diomeli hanya diam saja. Pikirannya justru melayang jauh memikirkan hal yang lain. Sandra dan Luna adalah keturunan Shailendra. Kenapa Aryan merasa ragu akan hal itu? Aryan, apa kamu dengar apa yang Mama katakan? Tanya Bella sambil berkacak pinggang. Ya, Ma. Aku dengar, jawab Aryan. Bella pun tampak bernapas lega. Lain kali, kamu harus lebih mengalah pada Luna. Dia itu masih muda. Wajar, jika pemikirannya masih belum sedewasa kamu. Aryan mengangguk saja. Dia ingin percakapan ini selesai dengan cepat. Kalau begitu, Mama masuk ke dalam kamar dulu. Mama ingin istirahat lebih awal. Lagi, Aryan mengangguk. Lah bernapas lega karena berhasil membuat sang Elbu pergi meninggalkannya. Sekarang, Aryan harus memutar otaknya kembali. Sepertinya, masa lalu Sandra juga harus dia gali kembali. Aryan baru saja hendak beranjak menuju ke ruang kerjanya, Aryan dikejutkan oleh kedatangan sang bibi yang tiba-tiba. Tante Rike, sahut Aryan. Lah merasa heran melihat ekspresi wajah perempuan itu. Tak biasanya, Rike menampakkan ekspresi seserius sekarang. Ada yang ingin Tante bicarakan dengan kamu. Penting. Aku sedang sibuk, Tante. Besok saja, iya, tolak Aryan. Malam ini, dia harus lembur. Pekerjaan harus secepatnya diselesaikan sebelum hari pernikahan tiba. Ini penting, Aryan. Masalah ini menyangkut Luna dan juga Elbunya. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Ternyata, Aryan tidak perlu bersusah payah menyelidiki latar belakang Sandra. Sang bibi rupanya sudah lebih dulu melakukannya. Masuk. Ajak Aryan tanpa basa-basi. Dia membuka pintu ruang kerjanya lalu mempersilakan sang bibi untuk masuk lebih dulu. Jadi, ada apa? Tanya Aryan yang berpura-pura tidak memiliki kecurigaan apapun terhadap calon ibu mertuanya. Seperti dugaan Tante. Mama kamu pasti sudah ditipu oleh detektif yang dia sewa. Maksudnya? Sebelah alis Aryan tampak terangkat tinggi. Sandra sama sekali bukan keturunan Shailendra, ucap Rike penuh penekanan. 90. Lah membanting amplop coklat besar di tangannya ke atas meja dengan penuh emosi. Sejak kecil, Sandra adalah seorang anak yang dibesarkan di sebuah desa terpencil. Ayahnya sudah meninggal. Sementara, dia dibesarkan oleh elbunya yang berprofesi sebagai wanita penghibur. Sejak kecil hingga berusia 16 tahun, Sandra tidak pernah meninggalkan desa tempat kelahirannya. Sementara, satu-satunya nona dari keluarga Shailendra diketahui lahir di luar negeri dan tumbuh besar di sana. Dia baru pulang ke tanah air saat elbunya meninggal. Waktu itu, usianya sudah 19 tahun. Jelas, dia bukan Sandra. Aryan yang membaca informasi yang tertera pada laporan yang diberikan oleh sang bibi tampak menggertakkan rahangnya.
Ya, dia sudah curiga jika Sandra bukanlah keturunan Shailendra. Namun, untuk membuktikannya, Aryan belum memiliki waktu. Apa informasi yang Tante dapatkan ini, benar-benar valid. Tante berani bersumpah. Apa yang tertulis di sana benar-benar adalah kenyataan. Lalu, siapa anak perempuan keluarga Shailendra yang sebenarnya? Tanya Aryan lagi. Kenapa informasinya tidak ada di sini? Tante juga tidak tahu. Seluruh datanya sudah terhapus. Anak perempuan keluarga Shailendra itu seperti menghilang di telan bumi. Seolah-olah, ada yang sengaja menyembunyikan identitasnya, jawab Rike sambil menghela napas. Tapi, Tante curiga pada seseorang, lanjut Rike. Siapa? Tanya Aryan. Rike menatap sang keponakan dengan serius. Elbu kandungnya Anjani. Nyonya Mariana. Hari pernikahan yang dinanti akhirnya datang. Luna tak henti-hentinya memamerkan senyum kebahagiaan di depan cermin meja rias. Ya, saat ini, perempuan itu sedang didandani untuk upacara pernikahannya. Sayang, kamu cantik sekali, puji Sandra dengan bangga kepada sang putri. Hari ini, putrinya akan melangkahkan kaki memasuki keluarga Jatmiko. Tentu saja, itu merupakan sebuah kebanggaan yang sangat besar bagi Sandra. Ma, hari ini aku sangat bahagia. Akhirnya, Kak Aryan akan jadi milikku, ucap Luna dengan senyuman lebar di wajahnya. Selamat, sayang, timpal Sandra. Sekarang, tidak akan ada satu orang pun yang bisa menghalangi kebahagiaan kamu. Ma, tapi bagaimana jika ketahuan bahwa Mama bukanlah putri keluarga Shailendra? Apa yang akan Mama lakukan? Biarkan saja, sahut Sandra masa bodoh. Yang penting, kamu sudah resmi bergabung dengan keluarga Jatmiko. 91. Maka semua akan baik-baik saja. Toh, Mama juga tidak pernah mengatakan hal itu di depan semua orang, kan? Bella si bodoh itu saja yang tiba-tiba menyimpulkan semuanya secara sepihak. Sandra tersenyum mengejek. Calon besannya memang orang yang sangat bodoh. Katanya, lahir dan besar di keluarga kaya dan terpandang. Tapi, otaknya bagai cangkang kosong yang tidak berisi apa-apa. Kasihan. Waktunya sudah tiba. Saatnya keluar, Luna, panggil Anton. Hari ini, dia akan mendampingi putrinya menuju ke altar. Rasanya sangat campur aduk. Antara sedih, bahagia, sekaligus haru. Papa, apa Papa akan memberiku saham perusahaan sebagai hadiah pernikahan? Tanya Luna saat ia menggandeng tangan sang ayah. Anton menoleh dengan tatapan sedih. Maaf, sayang. Tapi, Papa tidak bisa memberikan apa yang kamu minta. Saat ini, posisi kita sedang terancam. Perusahaan kita bisa direbut kapan saja oleh Tristan yang licik itu. Jadi, untuk sementara, saham yang Papa miliki, dan juga saham yang kamu dan Mama kamu miliki, harus benar-benar berada di bawah pengawasan Papa. Tapi, dulu Papa sudah janji, rengek Luna. Sabar, Luna. Begitu perusahaan sudah tidak terancam oleh keberadaan Tristan lagi, maka semua saham Papa akan Papa berikan untuk kamu. Benarkah? Tentu saja, angguk Anton. Lalu, bagaimana dengan Anjani? Apa dia juga akan dapat bagian? Anton terdiam sesaat. Sepertinya, sedang memikirkan sesuatu. Tidak jawab Anton. Satu-satunya ahli waris Papa cuma kamu. Mendengar itu, Luna langsung tersenyum puas. Dia benar-benar bahagia mendengar ucapan sang ayah. Tak lama kemudian, pintu di depan mereka akhirnya terbuka. Dengan kepala yang tegak, mereka memasuki ballroom dengan iringan tepuk tangan dari para tamu undangan. Tiba-tiba, tatapan Anton tertuju pada dua orang wanita yang sangat ia kenali. Keduanya sedang berdiri dekat dengan altar sambil tersenyum ke arahnya. Anjani, Mariana, lirik Anton yang tiba-tiba berhenti di tengah-tengah. Papa, tegur Luna. Mereka belum sampai di atas altar. Dan, sekarang mereka masih jadi pusat perhatian semua tamu.
Pa, ayo jalan lagi. Bisik Luna. 92. Anton pun kembali sadar dari lamunannya. Dia berusaha menguasai perasaannya yang seketika bergejolak. Melihat Anjani bersama Mariana, seperti sedang melihat ketenangan yang datang sebelum badai. Namun, kedatangan Anjani dan Mariana bukanlah satu-satunya kejutan yang ada untuk Anton hari ini. Masih ada kejutan lagi yang menunggu dengan tidak sabaran. Begitu sampai di altar, Anton baru saja hendak menyerahkan tangan putrinya ke genggaman Ayan saat sebuah suara bariton mengambil alih semua atensi para tamu yang datang hari ini. Wah, wah, wah. Ternyata, putriku akan menikah hari ini. Tapi, kenapa aku, sebagai ayah kandungnya malah tidak diundang? Dan, seluruh ruangan seketika jadi gaduh. 93. Kejutan untuk Anton Pet. 2. Pria dengan kaki pincang berjalan masuk dengan langkah yang sedikit terlatih. Dia membuka topi hitam yang sedari tadi menutupi wajahnya kemudian berjalan menghampiri Luna dan juga Anton. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergi. Sandra segera mencegat langkah Petra. Dia tak bisa membiarkan lelaki itu mengungkapkan semua rahasia yang sudah ia simpan rapat selama puluhan tahun. Untuk apa aku pergi? Tanya Petra seraya tersenyum miring. Bukankah, sudah kubilang kalau aku akan kembali untuk balas dendam? Glek. Sandra meneguk ludahnya dengan susah payah. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Petra, aku akan memberikan uang berapapun yang kamu minta. Tapi, tolong pergi sekarang. Jangan hancurkan kebahagiaan Luna. Pinta Sandra dengan nada berbisik serta tampang memelas. Sayangnya, Petra tidak lagi mau disuruh-suruh oleh Sandra. Lelaki itu sudah bertekad untuk balas dendam. 2 kali, nyawanya hampir melayang gara-gara Sandra. Minggir, kata Petra sambil mendorong Sandra ke samping. Keamanan, tolong, teriak Sandra histeris. Akan tetapi, tak ada satu orang pun petugas keamanan yang datang. Tentu saja, semua karena ada campur tangan Anjani sehingga Petra bisa dengan lancar menyelinap masuk tanpa menghadapi kesulitan sedikitpun. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan di acara pernikahan putriku? Tanya Anton begitu sosok Petra tiba di hadapannya. Ada yang aneh. Kenapa Anton merasa jika wajah Luna dan pria asing itu tampak sangat mirip? Siapa aku? Petra menunjuk dirinya sendiri. Aku adalah ayah kandung Luna. Jawabnya dengan penuh percaya diri. Luna tampak melebarkan matanya. Wajahnya menampakkan raut panik. Dia menoleh ke arah Anton, menggeleng, menyangkal perkataan Petra. Keamanan. Di mana kalian? Teriak Sandra lagi. Namun, lagi-lagi tak seorang pun yang datang. Laki-laki itu siapa? Apa benar, dia ayah kandungnya Luna? Kasak kusuk mulai terdengar di antara para tamu yang datang. Di antara banyaknya orang yang hadir, Anjani tampak sangat menikmati pertunjukan yang ada di depannya. Kau, 94. Sandra akhirnya memutuskan untuk menghampiri Petra. Niatnya hendak menyeret pria itu pergi. Cepat pergi dari sini. Jangan ganggu keluargaku. Teriak Sandra lagi. Wow, tenang, sayang. Jangan panik begitu, tukas Petra dengan senyum liciknya yang khas. Kau, benar-benar ingin menghancurkan aku, Petra. Desis Sandra penuh emosi. Ya, angguk Petra. Aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Sandra, dia siapa? Tanya Anton dengan emosi yang perlahan mulai menggelegak. Sandra pun menoleh. Jangan pedulikan dia, sayang. Dia bukan siapa-siapa, jawabnya mencoba meyakinkan sang suami. Aku ayah kandungnya Luna, sambar Petra dengan cepat. Tidak mungkin, geleng Anton. Luna adalah putri kandungku. Dia bukan anakmu. Pria parubaya itu menjeda sesaat kemudian melanjutkan, katakan. Siapa yang mengirimmu kemari untuk menghancurkan pesta pernikahan putriku? Hah? Apa 2 wanita jahat itu? Telunjuk Anton terarah kepada Anjani dan Mariana.
Yang ditunjuk pun tampak menampilkan ekspresi kebingungan. Ah, apa Tuan Anton tidak percaya jika Luna benar-benar adalah putri kandungku? Kalau begitu, silakan baca baik-baik surat hasil tes DNA ini. Dengan cepat, Sandra menyambar kertas itu dari tangan Petra. Dia menyembunyikannya di belakang punggungnya. Tidak, jangan lihat. Ini hanya hasil tes palsu, sayang. Laki-laki ini pasti sengaja memalsukan hasil tesnya. Petra pun mengendikkan bahunya. Tidak apa-apa. Aku masih punya banyak salinannya. Lalu, ia kembali mengeluarkan sebuah kertas hasil tes DNA lalu memberikannya kepada Anton. Apa-apaan ini? Tanya Anton menggeram marah. Ini tidak mungkin. Tertulis dengan jelas pada kertas itu bahwa Anjani dan Petra adalah anak dan ayah kandung dengan tingkat kecocokan 99,97%. 2. Sayang. Jangan percaya. Lelaki sialan ini berbohong. Aku yakin, dia benar-benar memalsukan hasil tes DNA itu. Kata Sandra yang semakin panik. Kalau video ini, bagaimana? Tanya Petra sembari menunjuk ke arah layar besar yang tiba-tiba menyala. Video tak senonoh antara dirinya dan Sandra mulai diputar. Para tamu undangan yang hadir semakin bertambah heboh dalam sekejap. Semuanya menatap Jik ke arah Sandra. Matikan. Cepat matikan. Teriak Sandra. 95. Pegawai EO langsung turun tangan untuk menghentikan tayangan video tidak senonoh itu. Sementara, Sandra sudah jatuh lemas karena lututnya tak bisa menopang kedua tungkainya lagi. Tuan Anton Permana. Apa Anda tahu, jika selama ini wanita simpanan Anda ini adalah perempuan yang sama yang selalu berbagi ranjang denganku? Tanya Petra sambil menyeringai licik. Bahkan, anak kesayangan yang selama ini kau besarkan pun, juga merupakan anak kandungku. Petra tertawa puas. Hari ini, dia sengaja membawa kehancuran untuk Sandra. Beet Jingan. Telapak tangan Anton mengepal dengan sangat erat. Tanpa pikir panjang, dia langsung memukul wajah Petra. Sialan. Apa itu semua benar? Ayo, jawab. Teriak Anton murka. Hahaha. Petra sengaja tertawa agar emosi Anton semakin memuncak. Sial sekali nasib Tuan Anton. Sudah menelantarkan istri dan putri sahnya hanya demi pelakor, ternyata si pelakor malah mengkhianatinya juga, ejek Petra. Oh, iya, bagaimana rasanya membesarkan putri orang lain? Apakah menyenangkan? Tanya Petra lagi seraya terus tertawa terbahak-bahak. Sayang, panggil Sandra. Jangan panggil aku sayang. Hardik Anton penuh kemarahan. Kau, teganya kau menyelingkuhi aku, Sandra. Papa. Kini, gantian Luna yang ingin mendekat. Dia hendak memegang lengan sang ayah namun Anton malah menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku. Kau bukan anakku. Ucap Anton dengan mata memerah. Tahu? Apa yang paling luar biasa lagi, Tuan Anton? Tanya Petra kemudian. Perempuan simpananmu ini, rela membayarku mahal-mahal demi bisa menyingkirkan istri sahmu yang gila itu, lanjut Petra. Langkah Anton refleks terhuyung ke belakang. Tatapannya langsung tertuju pada Mariana yang juga sedang balas menatapnya. Kini, semua jadi masuk akal. Pantas saja, Mariana selama ini tiba-tiba menghilang. Ternyata, ada andil Sandra dalam masalah ini. Sandra, kamu benar-benar keterlaluan. Plak. Anton menamparkan wajah Sandra dengan keras. Suasana pun semakin tidak kondusif. 96. Merasa sangat terpukul sekaligus malu gara-gara insiden itu, Anton pun memutuskan untuk cepat-cepat pergi. Papa mau kemana? Upacaranya belum selesai, teriak Luna panik. Upacara pernikahan hari ini tidak akan pernah ada, Luna, sahut Aryan yang sedari tadi hanya diam mengamati situasi. Kepada semua tamu undangan, ucap Aryan dengan lantang. Silakan kalian semua pulang. Tidak akan ada pernikahan hari ini. Tubuh Luna nyaris ambruk gara-gara pengumuman yang dibuat oleh Aryan. Kak, jangan begini.
Aku anak kandung papa. Aku bukan benih hasil perselingkuhan, ucap Luna. Tolong jangan batalkan pernikahan ini. Aku sangat mencintai Kak Aryan. Perempuan itu memeluk Aryan dengan erat. Namun, Aryan malah melepaskan pelukan Luna dari tubuhnya dengan sedikit paksaan. Kamu berbohong, Luna. Ucap Aryan tiba-tiba. Apa maksud Kak Aryan? Kamu, bukan gadis kecil itu, jawab Aryan. 97. Kemunculan Mariana. Luna seketika tertawa saat mendengar ucapan Aryan. Akhirnya, pria itu sadar juga jika Luna bukanlah gadis kecil yang dia cari. Ya, aku memang bukan anak kecil itu. Lantas, kenapa? Bukankah Kak Aryan sendiri yang pertama kali mendekatiku dan menganggap aku sebagai gadis kecil yang Kak Aryan cari selama ini? Kak Aryan sendiri yang menceritakan semua kisah masa lalu Kak Aryan dengan gadis kecil itu. Bahkan, Kak Aryan sendiri yang mengatakan jika Kak Aryan sangat mencintaiku dan hanya akan menikah denganku. Luna tak peduli apapun lagi. Hari ini, jika dia harus kehilangan ayah dan calon suaminya, dia rela. Biarkan dia hancur sampai sehancur-hancurnya. Kau, penipu. Geram Aryan sambil mengepalkan tangannya dengan erat. Aku, penipu. Benarkah? Tanya Luna sambil meneteskan air matanya. Kak Aryan sendiri yang salah mengenali orang. Tapi, kenapa Kak Aryan malah menyalahkan aku? Aryan berusaha menahan sesak di dalam dadanya. Apa yang diucapkan Luna memang benar. Wanita itu tak akan berbohong kepadanya andai bukan Aryan sendiri yang salah mengenali orang. Saat melihat Luna pertama kali dan mengetahui identitasnya sebagai putri kesayangan Anton Permana, Aryan langsung yakin jika gadis kecil yang dulu Aryan sukai adalah Luna. Siapa sangka, jika ternyata Aryan telah melakukan kekeliruan yang sangat besar. Pergi dari sini. Usir Aryan. Pergi. Hardiknya penuh emosi. Gadis bergaun pengantin itu tampak menggertakkan giginya. Dia mengangguk, tersenyum miring lalu berjalan cepat turun dari altar. Luna, jangan pergi. Pernikahan harus tetap dilanjutkan, sayang. Teriak Bella yang berusaha mencegah kepergian Luna. Sementara, Sandi langsung maju meninju wajah putra mereka. Buff. Kepala Aryan refleks tertoleh ke samping saat tinju sang ayah mendarat telah di sudut bibirnya. Bau anyir darah seketika memenuhi rongga mulutnya. Aryan pun meludah dengan kasar sambil menatap sang ayah dengan tatapan nyalang. Kamu tidak bisa seenaknya membatalkan pernikahan ini, Aryan. Kalau sampai keluarga Shailendra tahu, kita bisa kena masalah. Kata Sandi dengan panik. Kejar Luna, Aryan. Cepat. Pekik sang Elbu yang kembali menghampiri suami dan putranya karena tak bisa mengejar langkah Luna yang begitu cepat. Tante Sandra dan Luna bukan keturunan Shailendra. Teriak Aryan dengan kesal. Pria itu sudah muak mendengar kedua orang tuanya yang masih saja memperlakukan Luna seperti harta karun. 98. Jelas-jelas, identitas perempuan itu sudah terbongkar. Dia hanya anak seorang pria yang tidak dikenal. Apa maksudmu, Aryan? Tanya Bella. Tante Sandra hanyalah anak dari seorang wanita penghibur yang selama 16 tahun hidupnya selalu terjebak di pedesaan yang sangat terpencil. Dia bukan nona keluarga Shailendra yang selama ini kalian cari, jawab Aryan. Bella nyaris kehilangan keseimbangan. Untungnya, Sandi dengan sigap segera menopang tubuh sang istri. Tidak mungkin, jeleng Bella. Jelas-jelas, detektif itu bilang kalau Sandra adalah keturunan keluarga Shailendra. Mungkin, kakak ipar kena tipu. Celetuk Rike sambil tersenyum miring. Dia memberikan banyak bukti yang menunjukkan bahwa Sandra benar-benar bukan bagian dari keluarga Shailendra. Hal itu, sontak membuat Bella jadi naik darah. Dasar kurang ajar. Berani-beraninya, kamu menipuku. Teriak Bella histeris sambil menghampiri Sandra yang sedang duduk syok di salah satu meja. Bella menamparkan Sandra. Dia juga menjambak rambut perempuan penggoda itu. Siapa yang menipumu,
Hah? Bukankah kamu sendiri yang mengarang cerita kalau aku adalah keturunan Shailendra? Aku tidak pernah mengiyakannya. Tapi, kanmu malah menganggap diamku sebagai jawaban. Padahal, tidak. Dasar, kalian Elbu dan anak, sama saja. Sama-sama mudah ditipu. Sandra juga tak mau kalah. Dia balas menjambak rambut Bella tak kalah kuat. Karena, tak terbiasa bertengkar, tentu saja Bella langsung kalah telak. Alhasil, kedua adik iparnya terpaksa turun tangan untuk ikut menyerang Sandra. Hingga akhirnya, perkelahian 3 lawan 1 itu memberi kemenangan telak untuk Bella, Camilla, dan Rike. Dasar pengecut kalian semua. Beraninya hanya main keroyokan, desis Sandra dengan wajah babak belur dan riasan yang berantakan. Kepala Aryan terasa berdenyut nyeri. Hari ini benar-benar kacau. Dia pun refleks menoleh ke arah kerumunan tamu yang masih bertahan untuk mencari sosok Anjani. Sayangnya, perempuan itu sudah menghilang entah kemana. 1 jam kemudian, Anton akhirnya tiba di rumah. Pria tua itu benar-benar patah hati. Tak ia sangka, jika wanita yang sangat ia cintai ternyata tega mengkhianatinya. Lebih sakit lagi saat tahu bahwa anak yang selama ini lebih dia sayangi dibanding anak kandungnya sendiri ternyata adalah benih milik orang lain. Selamat malam, Tuan Anton. Sapa seorang wanita parubaya dengan nada lembut namun syarat akan ketegasan. Kepala Anton yang semula tertunduk refleks terangkat. La membeku dalam diam saat melihat sosok Mariana yang kini terlihat jauh lebih sehat dan bahagia sedang berdiri di hadapannya. Tatapan mata perempuan itu tak lagi terlihat kosong. Sebaliknya, tatapan matanya kini malah dipenuhi dengan sorot dingin yang begitu asing. 99. Mariana. Kamu kemana saja selama ini? Tanya Anton kepada Mariana. Apakah kamu tahu jika aku sangat panik saat tahu kamu menghilang? Ya, Anton nyaris lupa jika dulu dia memiliki keluarga yang sangat harmonis. Dia memiliki seorang istri yang patuh dan sangat mencintainya. Di samping itu, dia juga memiliki seorang putri yang cantik dan begitu manis. Sayangnya, semua itu kandas akibat wanita simpanannya. Anton sendiri tidak menyangka jika kekasih gelapnya itu akan hamil dengan pria lain. Mariana, maafkan aku. Aku menyesal sudah menduakan kamu. Sekarang, bisakah kita memulai segalanya dari awal lagi? Bisakah kita kembali seperti dulu? Lanjut Anton memohon. 5. Perempuan yang berdiri di hadapan Anton itu hanya tersenyum miring. Dari dalam tasnya, dia mengeluarkan sebuah surat persetujuan cerai. Benda itu ia lemparkan ke hadapan Anton. Tanda tangani. Titah Mariana dengan nada dingin. Apa ini? Tanya Anton tak mengerti. Sepersekian detik berikutnya, dia pun akhirnya tahu bahwa kertas yang dilemparkan oleh Mariana adalah surat persetujuan cerai. Surat cerai. Lanjutnya dengan suara mencicit. Ya, itu surat cerai, angguk Mariana. Cepat tanda tangani. 100. Jatuh. Ana, semua masih bisa dibicarakan. Tolong, jangan mengambil keputusan secara gegabah. Anton masih berusaha untuk membujuk. Meski, dia sudah lama menelantarkan istri sahnya, namun Anton tak dapat menampik jika perasaan sayang itu masih ada. Dan, kini perasaan itu terasa lebih nyata saat Mariana yang dulunya ia kira tak mungkin meninggalkannya, malah datang dan melemparkan surat cerai ke hadapannya. Aku tidak mengambil keputusan secara gegabah. Semuanya sudah aku pikirkan sejak jauh-jauh hari. Tidak hanya sehari 2 hari. Tidak juga sebulan 2 bulan. Tapi, bertahun-tahun, Anton, ucap Mariana dengan suara yang sedikit melengking di akhir kalimat. Ana, aku minta maaf. Tolong maafkan aku. Kita jangan bercerai, iya. Bagaimana dengan nasib Anjani jika kita bercerai? Putri kita pasti akan sedih sekali. Putri kita. Mariana tertawa mengejek. Anjani hanya putriku. Dia bukan putrimu. Sekarang,
Nama belakangnya bukan lagi Permana melainkan Shailendra. Tegas wanita itu. Kau, mengganti nama belakang putri kita. Mariana menyeringai. Tentu saja. Toh, kalian memang sudah putus hubungan, kan? Langkah Anton surut ke belakang. Dia nyaris ambruk andai tak berpegangan pada pinggiran sofa. Sekarang, dia benar-benar sudah kehilangan segalanya. Cepat tanda tangan. Waktuku tidak banyak, lanjut Mariana memberi perintah. Tidak, tolak Anton. Sampai kapanpun, kita tidak akan pernah bercerai, Ana. Adalah hal bodoh jika Anton bersedia melepaskan Mariana begitu saja. Selama ini, yang benar-benar tulus mencintainya hanya Mariana. Sementara, Sandra sang cinta pertama yang sempat membuatnya terlena selama puluhan tahun ternyata tega mendua di belakang Anton. Parahnya lagi, anak yang selama ini Anton limpahi dengan banyak kasih sayang dan harta benda, bukanlah anak kandung Anton. Selama ini, dia telah dijadikan alat untuk membesarkan anak dari pria lain. Kau ingin perusahaan yang sudah susah payah kau bangun dari nol jadi bangkrut, Anton? Tanya Mariana. Telapak tangan pria di depannya tampak terkepal erat. Kamu sedang mengancamku, Ana? Tanyanya seolah tak percaya. Ini bukan ancaman, geleng Mariana. Hal ini benar-benar akan terjadi jika kamu menolak bersikap kooperatif dengan perceraian kita. Anton mengangguk-anggukkan kepalanya sambil tersenyum untuk menutupi kemarahannya. Matanya berkaca-kaca. Dalam sehari, dia suguhi dengan begitu banyak kejadian yang sukses mengguncang mentalnya. 101. Ana, dulu kamu sangat mencintaiku. Dulu, kamu rela melakukan apapun demi aku. Dulu, kamu selalu bersabar meski berapa kali pun aku menyakiti kamu. Dulu, kamu bahkan sampai depresi gara-gara tak terima aku menghadirkan Sandra di tengah-tengah pernikahan kita yang bahagia. Tapi, kenapa sekarang kamu tiba-tiba berubah? Kemana Mariana yang aku kenal dulu? Kamu sendiri yang bilang kalau semua itu hanya dulu. Sekarang, aku tidak seperti itu lagi. Sekarang, aku tidak mencintai kamu lagi, balas Mariana menggebu-gebu. Ana, kenapa? Tanya Anton. Sekarang, pria itu mulai menangis. Dia pikir, Mariana tak akan pernah berhenti mencintainya meski sejahat apapun dirinya. Ternyata, Anton salah besar. Wanita itu juga bisa pergi saat dia benar-benar menginginkan hal itu. Aku tidak mungkin depresi jika bukan kamu dan gundikmu yang meracuniku. Jadi, kalian tunggu saja. Semua kesakitan yang sudah aku dan putriku lalui, akan aku kembalikan 2 kali lipat ke kalian. Apa maksudmu, Ana? Kapan aku meracunimu? Tanya Anton tak mengerti. Kamu sedang berakting untuk siapa, Anton? Tanya Mariana. Kamu pikir, aku tidak tahu, apa saja yang sudah kamu lakukan bersama Sandra hanya demi menyingkirkan aku dari kehidupan kalian? Ana, aku benar-benar tidak mengerti. Mariana menatap wajah Anton dengan seksama. Sepertinya, pria itu tidak berbohong. Mungkin saja, Sandra memang melakukannya seorang diri. Motifnya sudah jelas. Dia ingin menggeser posisi Mariana sebagai istri sah meski kenyataannya, Anton tetap mempertahankan status Mariana meski dalam keadaan depresi. Surat cerainya akan aku simpan di sini. Saranku, lebih baik kamu menandatanganinya sesegera mungkin. Jika sampai besok sore kamu belum menandatanganinya juga, maka perusahaan yang kamu bangga-banggakan itu akan hilang dalam sekejap. Ana. Mariana maju selangkah. Dia tersenyum sangat manis meski perasaan yang Anton tangkap justru terkesan dingin. Plak. Tiba-tiba, dia menamparkan Anton dengan keras. Tak hanya sekali, tapi 4 kali. Kau tahu. Sebenarnya, aku sudah sangat lama ingin menamparkan wajahmu, Anton, desis Mariana dengan ekspresi puas. Kau, laki-laki paling tidak tahu berterima kasih di dunia ini. Susahmu, aku yang menemani. Tapi, begitu kau sukses dan kaya,
malah cinta pertamamu yang kau biarkan untuk menikmati. Bahkan, membesarkan anjing saja jauh lebih bermanfaat daripada membesarkan benalu seperti kamu. Setidaknya, anjing masih tahu, pada siapa kesetiaannya harus diletakkan. Maaf. Lirih Anton. Ini pertama kalinya Mariana mengucapkan kata-kata yang sangat menyinggung perasaannya. Namun, Anton juga mengerti bahwa Mariana memang wajar untuk marah. 102. Perjuangan dan pengorbanannya sudah Anton sia-siakan begitu saja. Besok jangan lupa. Bawa surat cerai itu ke apartemen Anjani sebelum pukul 5 sore. Kalau tidak, maka perusahaan Permana hanya akan tinggal nama. Tak ada yang dapat Anton lakukan untuk saat ini. Dia masih berusaha untuk mencerna kenyataan yang ada. Istrinya ingin berpisah. Perempuan yang dulu ia perjuangkan dengan susah payah, kini meminta untuk dilepaskan. Arg! Tiba-tiba Anton ambruk ke lantai. Dada kirinya sakit. Ana, tolong aku, pintanya memohon. Aku sudah telepon ambulans. Bersabarlah. Sebentar lagi, mereka pasti akan segera sampai. Mariana berbalik. Dia meninggalkan Anton yang sedang kesakitan begitu saja. Hatinya sudah mati untuk pria itu. Ana, jangan pergi. Pinta Anton memohon. Sayangnya, Mariana tak peduli. Dia terus melangkahkan kaki meninggalkan tempat itu. Tepat di depan pintu, Mariana tak sengaja berpapasan dengan Luna yang baru saja kembali. Luna hanya menatap Mariana sekilas lalu masuk untuk mencari keberadaan sang ayah. Selang beberapa detik, tiba-tiba teriakan Luna membuat Mariana yang mendengar dari luar langsung menyeringai senang. Papa kenapa? Bangun, Pak. 103. Keturunan asli Shailendra. Mama tidak apa-apa, kan? Tanya Anjani saat sang Elbu akhirnya keluar dari rumah besar itu. Mariana menggeleng. Ya, Mama tidak apa-apa. Tapi, sepertinya Anton sedang dalam masalah. Apa yang terjadi padanya? Pingsan, jawab Mariana singkat. Mungkin, dia terlalu syok sehingga mengalami serangan jantung. Mendengar jawaban sang Elbu, Anjani tampak tertegun sejenak. Kamu mengkhawatirkan keadaan Anton? Tanya Mariana. Lah bisa mengerti jika Anjani masih menyimpan kekhawatiran terhadap Anton. Walau bagaimanapun, Anton tetap ayah kandung Anjani. Adalah suatu hal yang wajar, jika seorang anak mengkhawatirkan orang tuanya walau sejahat apapun kelakuannya. Kalau begitu, kamu bisa masuk sebentar untuk melihatnya. Mama akan tunggu kamu di sini, lanjut Mariana. Anjani langsung menggeleng. Enggak, Ma. Aku tidak ingin melihatnya. Lagi pula, sudah ada Luna di dalam. Biarkan, anak kesayangannya itu yang mengurusnya. Baiklah. Kalau begitu, ayo kita pulang. Ajak Mariana. Anjani pun mengangguk. Dia merangkul sang ibu dan mempersilakan wanita itu untuk masuk ke dalam mobil terlebih dulu. Pembalasan dendam mereka baru saja dimulai. Kepada semua orang yang membuat ibu dan anak itu harus menjalani kepahitan hidup selama belasan tahun, keduanya tak akan pernah memberi maaf. Badai yang sudah lama tertahan, sudah saatnya untuk dilepaskan. Biarkan saja badai itu mengamuk dan menghancurkan apapun yang dilewatinya. Anjani, minggu depan kita akan menemui seseorang. Persiapkan dirimu sebaik mungkin. Dahi Anjani tampak terlipat. Dia menoleh menatap sang Elbu dengan tatapan tak mengerti. Siapa yang akan kita temui, Ma? Tanya Anjani penasaran. Mariana tersenyum kecil. Pamanmu. Namanya, Kendra Shailendra. Dia kakak kandung Mama. Ah, jadi nama pamanku adalah Kendra. Guman Anjani sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Selama ini, dia hanya tahu jika sang Elbu memiliki seorang kakak laki-laki yang sudah lama tinggal di luar negeri. Namun, sang ibu tak pernah membahas tentang sosok pria itu. Bahkan, namanya saja tidak pernah sang Elbu sebutkan. Ya, namanya Kendra. Dia punya senyuman yang sama persis dengan senyummu. Manis, sahut Mariana.
Apa Paman Kendra akan bersedia menerima kita kembali, Ma? Tanya Anjani sedikit khawatir. 104. Mendengar pertanyaan putrinya, senyum di wajah Mariana seketika padam. Bulu matanya sedikit bergetar. Mama juga tidak tahu. Tapi, kita akan coba. Tak ada percakapan lagi. Anjani memilih untuk menyandarkan kepalanya di bahu sang Elbu. Meski, jantungnya saat ini sedang berdegup kencang saat membayangkan pertemuannya dengan sang paman nanti, namun dia tak boleh menunjukkan rasa gugup itu di depan sang Elbu. Kondisi Mariana masih belum pulih total. Dia masih harus menjalani beberapa sesi terapi dan juga pemeriksaan fisik. Tim medis yang merawatnya ingin memastikan 100% bahwa pengaruh racun Mephisto yang ada di dalam sel saraf dan darahnya benar-benar sudah bersih. Papa kamu kenapa, Luna? Terburu-buru sekali Sandra datang ke rumah sakit saat mendapat kabar dari putrinya bahwa Anton ditemukan tak sadarkan diri di ruang tamu rumah mereka. Kata dokter, Papa terkena serangan jantung. Tapi, untungnya sekarang sudah tidak apa-apa. Papa hanya butuh istirahat supaya kondisinya bisa cepat membaik, jawab Luna dengan nada dingin. Terus terang, dia kecewa kepada sang Elbu. Dia tak bisa terima jika dirinya bukanlah putri kandung ayahnya. Bagi Luna, mengakui seorang Petra yang bukan siapa-siapa, merupakan hal yang sangat memalukan. Dunia sudah menganggap dia sebagai makhluk yang rendah hanya karena dia adalah seorang anak yang terlahir dari rahim perempuan simpanan. Dan, dunia akan kembali menginjak-injaknya jika tahu bahwa ternyata dirinya hanyalah seorang anak wanita selingkuhan yang juga berselingkuh dengan lelaki yang tidak memiliki apa-apa. Luna, apa kamu marah pada Mama? Tanya Sandra. Mama masih berani menanyakan hal itu. Luna balik bertanya. Gara-gara Mama, aku pasti akan semakin dihujat oleh semua orang. Maafkan Mama karena sudah merahasiakan ini dari kamu. Maaf, karena Mama tidak pernah jujur tentang ayah kandung kamu. Papaku hanya Papa Anton, sahut Luna dengan tegas. Aku tidak punya ayah yang lain selain Papa Anton. Apalagi, seorang lelaki rendahan yang tidak punya apa-apa seperti selingkuhan melama itu. Sandra kehabisan cara untuk membujuk putrinya agar tidak marah lagi. Sepertinya, Luna benar-benar sangat kecewa terhadap dirinya. Kamu sudah makan? Tanya Sandra lagi. Gak usah sok perhatian. Timpal Luna dengan ketus. Lebih baik, Marma sekarang pergi. Jika Papa melihat keberadaan Mamna saat sadar nanti, aku khawatir kondisi Papa akan semakin memburuk. 105. Hati Sandra terasa hancur begitu mendengar ucapan Luna. Kendati demikian, dia tetap berusaha untuk tidak menangis. Baiklah. Kalau begitu, Mama akan pulang saja. Kalau kamu butuh sesuatu, jangan sungkan untuk menghubungi Mama. Mama akan segera datang untuk membawakan keperluan kalian. Luna memilih untuk tetap diam. Kecewa di hatinya tak akan bisa sirna begitu cepat. Saat ini, dia sedang mengalami badai emosional yang terlalu besar. Ayahnya bukan ayah kandungnya. Pernikahannya juga hancur karena ketahuan berbohong. Dan, setelah ini, Luna yakin bahwa kehidupannya di dunia luar akan berlangsung sangat sulit untuk kedepannya. Di rumah kediaman keluarga Jatmiko, semua orang sedang berkumpul di ruang tamu tanpa berbicara sepatah kata. Saham perusahaan mereka kembali anjlok akibat kabar batalnya pernikahan Aryan dan Luna yang tersebar begitu cepat. Bahkan, beberapa investor besar sudah mengutarakan niat mereka untuk menarik kembali investasi mereka. Kali ini, kita benar-benar celaka. Apa yang harus kita lakukan untuk memulihkan perusahaan seperti sedia kala? Suara Sandi akhirnya menjadi yang pertama memecah keheningan. Sejak awal, aku sudah curiga dengan Sandra. Tapi, kalian semua tidak ada yang mau mendengarkan aku. Celetuk Rike sambil mendengkus kasar. Ini semua gara-gara kamu, Bella. Tunjuk Sandi kepada sang istri. Andai bukan karena mempercayai ucapan kamu, tidak mungkin kita akan hancur seperti ini.
Aku juga tidak tahu jika detektif yang aku sewa itu berbohong. Sayang, balas Bella membela diri. Panggil detektif itu kemari. Titah Sandy. 1,5 jam kemudian, anak buahnya berhasil menemukan detektif yang pernah disewa oleh Bella tersebut. Kondisi wajahnya tampak babak belur karena berusaha melawan saat hendak dibawa oleh anak buah Sandy. Begitu sampai di kediaman Jatmiko, tubuh kurusnya langsung didorong kasar hingga terjerembab di dekat kaki Sandy. "Kau, detektif yang pernah disewa oleh istriku, kan?" tanya Sandy. Detektif itu menatap wajah Bella sekilas. Dia pun akhirnya mengangguk mengakui. "Ya, itu benar. Saya adalah orang yang pernah dipekerjakan oleh Nyonya Bella untuk mencari tahu latar belakang seseorang." Angguk sang detektif. Sandy menggeram. Dia memberi kode kepada anak buahnya untuk menghajar pria itu lagi. "Kenapa saya dipukuli? Sebenarnya, apa salah saya?" tanya pria itu tak terima. 106. "Kau, sudah menipu keluarga kami," jawab Sandy. "Berani-beraninya, kau memberikan informasi palsu kepada kami." "Informasi palsu apa?" tanya pria itu tak mengerti. "Semua informasi yang saya berikan adalah asli. Tidak ada yang palsu." Sandy mendengkus kasar. Bisa-bisanya, pria itu masih berusaha berbohong di hadapannya. Jawab dengan jujur. Jangan berbohong. Sebenarnya, apa latar belakang Sandra Permana? Hah? Teriak Sandy bertanya. "Siapa Sandra Permana?" tanya pria itu tak mengerti. "Saya tidak pernah disuruh oleh Nyonya Bella untuk mencari tahu tentang orang itu." Jawaban pria itu sontak membuat semua orang langsung kaget. "Kalau bukan Sandra yang kau selidiki, lalu informasi siapa yang kamu berikan padaku? Hah?" tanya Bella yang juga tak kalah kaget mendengar pengakuan detektif itu. "Bukannya, Anda meminta informasi tentang Nyonya Permana?" Lidah Bella mendadak terasa keluh. Dia baru mengingat ucapannya sendiri saat meminta pria itu untuk menyelidiki latar belakang Sandra. Dia tak memerintahkan pria itu untuk mencari tahu soal informasi wanita simpanan Anton. Yang dia katakan, dia ingin meminta informasi soal istri Anton Permana. "Siapa nama perempuan yang kau selidiki?" sambar Aryan. "Karena, Nyonya Bella meminta saya untuk mencari tahu tentang informasi Nyonya keluarga Permana, maka tentu saja saya mencari tahu soal Nyonya Mariana, istri sahnya Tuan Anton." Jadi, yang merupakan keturunan dari keluarga Shailendra adalah Mariana dan Anjani. Pekik Rike menyimpulkan. Tentu saja, angguk pria itu. Semua informasi itu adalah benar. Saya tidak pernah berani untuk menipu klien saya, Tuan. Tolong percaya. Dan, semua orang langsung merasa lemas. Bahkan, Bella sudah jatuh pingsan karena tak kuat menerima kenyataan. Keluarga Shailendra ternyata sudah pernah berada di genggamannya namun dia melepaskannya dengan sangat sadar. "Mama. Bella. Kak Bella." 107. Semua orang memekik saat Bella ambruk begitu saja. 108. Bunga kesukaannya. Harga saham perusahaan Aryan turun lagi. "Kamu sudah lihat?" Anuska terlihat sangat antusias memerhatikan berita yang sedang ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi favoritnya. Gadis itu tertawa puas. Merasa senang mendengar kejatuhan Aryan yang terasa begitu cepat. "Hei, Anjani. Kamu dengar, tidak?" tanya Anuska sambil menyenggol lengan sahabatnya. Pasalnya, Anjani terus saja fokus dengan tugas yang sedang dia kerjakan. Padahal, sekarang sedang waktunya istirahat makan siang. "Ya, aku dengar," jawab Anjani acuh tak acuh. "Kenapa jawabanmu terdengar tidak bersemangat begitu, sih? Kamu nggak senang melihat Aryan kesusahan? Apa kamu masih memiliki rasa terhadap lelaki brengsek itu?" Anjani memutar bola matanya malas. Entah sudah berapa kali dia menjelaskan kepada Anuska bahwa dia sudah tidak memiliki perasaan sedikit pun terhadap Aryan. Cintanya sudah mati. Seiring surat cerai yang dulu dia tanda tangani,
cinta itu sudah Anjani kubur dalam-dalam dan tak ada rencana untuk menggalinya lagi. Tidak, Nuska, geleng Anjani. Aku hanya ingin menyelesaikan pekerjaanku secepat mungkin agar bisa mendapatkan bonus dari pamanmu yang galak itu. Jadi, untuk urusan Aryan, aku sudah tidak peduli. Toh, aku juga sudah mengamankan harta Gono Gini bagianku, kan? Anuska berdecak sebal. Kamu itu sekarang sudah kaya raya. Kenapa masih bekerja keras untuk mengejar bonus dari perusahaan, sih? Lebih baik, berikan kesempatan untuk mendapatkan bonus itu kepadaku. Aku butuh mengumpulkan uang yang banyak untuk membayar pajak tahunan mobil sportku yang baru. Mendengar ucapan sang sahabat, Anjani refleks tertawa. Siapa suruh? Minta mobil mahal, cibirnya. Tampang Anuska langsung merengut. Ya, mana aku tahu kalau Paman Enzo akan melimpahkan pembayaran pajaknya kepadaku. Aku pikir, dia yang akan menanggung pajaknya. Ternyata, tidak. Anjani pun menyipitkan matanya. Dia menatap Anuska dengan curiga. Jujur padaku, kata Anjani. Kenapa Pak Enzo tiba-tiba membelikan kamu mobil semahal itu? Apa kamu sengaja memerasnya? Dengan apa? Tampang Anuska langsung mendadak tegang. Tidak mungkin dia jujur kepada Anjani bahwa dia memeras Enzo menggunakan foto ciuman Anjani dan sang paman yang ia ambil secara diam-diam. Bisa-bisa, Anjani marah besar dan malah memukulinya hingga babak belur. 109. Kalau soal itu, rahasia, jawab Anuska. Jawaban itu sama sekali tidak membuat Anjani menjadi puas. Sebaliknya, dia malah semakin curiga terhadap Anuska. Ada yang tidak beres denganmu, Nuska, kata Anjani sambil geleng-geleng kepala. Kemudian, dia kembali fokus dengan pekerjaannya. Semua baik-baik saja. Jangan mencurigaiku, timpal Anuska. Sekarang, buka mulutmu. Biar aku yang menyuapimu lanjutnya. Kenapa kamu mendadak jadi perhatian begini? Tanya Anjani lagi. Aish, buka saja mulutmu. Tidak usah bertanya hal tidak penting seperti itu. Aku kan memang selalu perhatian padamu sejak dulu, elak Anuska. Dia memaksa Anjani untuk membuka mulutnya. Anggap saja, Anuska sedang menebus rasa bersalah terhadap Anjani. Kalau bukan karena Anjani, mustahil dia akan mendapatkan mobil sport semahal itu dari sang paman. Ya, walaupun pada akhirnya Anuska harus dipusingkan dengan pembayaran pajaknya. Nona Anjani, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda, lapor seorang OB kepada Anjani. Dengan mulut yang terlihat penuh dengan makanan, Anjani bertanya, siapa? Namanya, Pak Aryan, jawab 0B tersebut. Kompak, Anjani dan Anuska saling pandang. Mereka sama-sama terkejut dengan kedatangan Aryan yang tiba-tiba. Mau apa Aryan datang menemuiku? Tanya Anjani penasaran. Jangan-jangan, dia ingin meminta kembali harta Gono Gini yang sudah dia berikan kepadamu. Tebak Anuska. Tidak mungkin, geleng Anjani. Aryan bukan orang seperti itu. Itu mungkin saja terjadi, Anjani. Apa kamu lupa, kalau perusahaan Aryan saat ini sedang berada di ambang kehancuran? Yang dikatakan Anuska cukup masuk akal juga. Anjani yang awalnya tidak berpikiran seperti itu malah ikut-ikutan curiga. Bagaimana, jika Aryan benar-benar meminta harta Gono Gini bagian Anjani untuk dikembalikan kepadanya? Lebih baik aku menemuinya agar semua jadi jelas, putus Anjani kemudian. Aku ikut, ya, pinta Anuska. Dia tak mau jika Anjani pergi sendirian. Takutnya, Aryan berbuat sesuatu yang akan merugikan sahabat baiknya. Baiklah. Angguk Anjani setuju. 110. Keduanya pun cepat-cepat menyelesaikan makan siang mereka kemudian bergegas menuju ke lobi untuk menemui Aryan. Anjani. Sapa Aryan dengan senyum ceria di wajahnya. Di tangannya terdapat buket bunga mawar merah yang besar yang langsung dia berikan kepada Anjani. Oleh Anjani, buket mawar merah itu justru dia berikan kepada Anuska.
Kenapa malah diberikan padaku? Tanya Anuska kebingungan. Gadis itu sedikit oleng karena tak menyangka jika Anjani akan menyerahkan buket bunga yang besar itu kepadanya. Tolong buang ke tempat sampah, pinta Anjani. Oke, angguk Anuska mengerti. Dia langsung menuju ke tong sampah dan membuang buket bunga itu. Kenapa malah dibuang? Tanya Aryan terkejut sekaligus kecewa. Aku tidak suka mawar, jawab Anjani. Mendengar itu, Aryan langsung merasa bersalah. Selama ini, dia memang tidak pernah tahu tentang bunga kesukaan Anjani. Lalu, kamu suka bunga apa? Anjani hanya suka bunga tulip dan matahari, jawab Anuska mewakili Anjani. Tubuh Aryan seketika membeku. Kenapa? Bunga favorit Anjani mirip sekali dengan bunga favorit gadis kecil dari masa lalunya. Oh, apa jangan-jangan, gadis yang dulu dia temui itu memang adalah Anjani. Anjani. Tiba-tiba, Aryan menggenggam pergelangan tangan Anjani dengan erat. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tanyanya dengan tatapan penuh harap. 111. Ingin menikahi Anjani. Anjani memandangi pergelangan tangannya yang digenggam erat oleh Aryan. Dia berusaha melepaskan tangannya namun tidak bisa. Cengkraman tangan Aryan sangat kuat. Tenaganya yang kecil tidak bisa mengalahkan tenaga pria itu. Menurutmu, bagaimana? Balas Anjani. Apa kita pernah bertemu? Anjani, aku bertanya serius. Tolong jawab dengan jujur. Aryan kembali menambahkan tenaganya. Hal itu membuat Anjani mengernyit menahan sakit. Hei, kamu bisa mematahkan tangan Anjani. Tegur Anuska yang langsung peka dengan ekspresi wajah Anjani. Dia menamparkan lengan Aryan dengan keras. Pria itu pun akhirnya sadar dengan apa yang baru saja dia lakukan. Maaf, aku tidak sengaja, ucapnya penuh penyesalan. Akhirnya, Aryan melepaskan pergelangan tangan sang mantan istri. Tampak, Anjani sedikit memutar-mutar pergelangan tangannya agar rasa nyeri bisa sedikit berkurang. Anjani, tolong jawab pertanyaanku. Jauh sebelum kita menikah, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tanya Aryan sekali lagi. Anjani tersenyum kecil. Ini saatnya, dia memberikan pukulan besar terhadap Aryan. Ya, kita memang pernah bertemu, jawab Anjani. Kapan? Tanya Aryan tak sabaran. Saat usiaku masih 8 tahun. Saat itu, aku tak sengaja menyelamatkan seorang anak lelaki berusia 12 tahun yang hampir mati tenggelam di kolam renang saat acara ulang tahun papaku. Anak lelaki itu berjanji akan menikahiku jika kami besar nanti sebagai bentuk balas budi sekaligus untuk membebaskan aku dari penderitaan di rumah papaku sendiri. Ya, aku memang bercerita padanya jika aku sangat menderita gara-gara papa yang tiba-tiba memberiku saudara dan ibu tiri yang sangat jahat. Itu sebabnya, anak lelaki itu menjadi iba dan berjanji akan menjemputku jika waktunya sudah tiba. Anjani menjeda sesaat. Matanya menampakkan sorot penuh luka. Sementara, Aryan merasakan dirinya hampir tidak sanggup berdiri lagi namun dia tetap memaksakan diri untuk berdiri tegak. Lalu, lamaran dari keluarga Jatmiko tiba-tiba datang. Aku pikir, dia akan menepati janjinya. Tapi, ternyata tidak. Dia lupa pada janjinya dan malah menikahi aku hanya karena dia takut tidak mendapatkan warisan dari kakeknya. Terdengar tawa lirih dari mulut Anjani saat ini. Tahu, apa yang paling lucu? Ternyata, laki-laki itu sudah berpacaran dengan saudari tiriku sejak lama. Dan, aku yang merupakan pihak korban malah dianggap sebagai pelaku. Mereka berdua menuduhku menghalangi kebahagiaan mereka. Mereka menuduhku memisahkan mereka. Padahal, jika mereka memang ingin bersatu, kenapa tidak bilang langsung pada kakek Sahrul? Kalaupun harus kehilangan hak waris, bukankah semua itu sepadan? Asal bersama orang yang dicintai, apapun seharusnya bisa dilalui, kan? Air mata Aryan perlahan mulai menetes. Dadanya terasa sangat sesak. Mulutnya terbuka, namun tak sepatah kata.
112. Pun yang mampu terucap. Lelaki itu benar-benar sudah melakukan kesalahan yang fatal. Dia telah salah mengenali orang. Ternyata, cinta masa kecilnya sudah berada di depan mata dan dia malah mengabaikannya bahkan membuangnya. Anjani, kenapa kamu gak pernah bilang? Tanya Aryan dengan suara tercekat. Kenapa aku harus bilang? Balas Anjani. Setidaknya, aku bisa tahu jika selama ini aku sudah keliru mengenali seseorang. Bibir Anjani menyunggingkan senyum sinis. Memangnya, kamu akan percaya? Bukankah, di matamu hanya selalu ada Luna? Apapun yang dikatakannya, kamu selalu mempercayainya tanpa ragu. Sementara padaku, pernahkah kamu mendengarkan apa yang aku katakan meski hanya sekali, Aryan? Aryan tertunduk lesu. Kakinya mundur beberapa langkah. Kedua tangannya menyugar rambutnya dengan frustasi. Anjani, aku benar-benar minta maaf. Aku salah. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Aku mohon. Pinta Aryan. Memohon.